بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Selamat jumpa lagi, selamat ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Masih di pelajaran kimia. Insyaallah pada hari ini kita masuk di bab baru, yaitu bab laju reaksi atau sering disebut dengan istilah kecepatan reaksi. Namun sebelumnya kita lanjutkan pelajaran. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa itu laju reaksi? Jadi di sekitar kita nanti banyak kejadian-kejadian yang terkait dengan laju reaksi ini. Ada kalanya kalau kita melihat kebakaran, ya, misalkan orang itu membakar antara kayu gelondong dengan kayu pecahan, itu kenapa kok lebih cepat yang kayu pecahan? Nah, itu nanti terkait dengan laju reaksi. Kemudian pada proses, misalkan kalau kita membuat sebuah sajian makanan, ya, yang menggunakan gula batu misalkan. Nah, gula batu itu biar lebih cepat larut dalam air, maka bisa kita lakukan dengan menggunakan air panas. Kenapa tidak menggunakan air dingin? Nah, itu juga terkait dengan laju reaksi. Ada kalanya orang kalau mau menelan obat, ya, ketika dia sakit, dia menggunakan perantara, ya. Dia menggunakan air atau dengan menggunakan buah pisang misalkan. Itu dalam rangka untuk mempermudah masuknya obat ke dalam mulut kita. Nah, itu juga terkait dengan laju reaksi. Nah, hal-hal itu nanti akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Baik, namun sebelum kita ke laju reaksi sebenarnya, kita harus mengenal dulu dalam pembelajaran ini ada istilah atau besaran dalam kimia namanya molaritas, ya, molaritas atau konsentrasi, atau sering disebut dengan istilah kepekatan. Nanti notasinya adalah M besar. Apa yang disebut dengan molaritas? Molaritas adalah atau didefinisikan sebagai banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, ya. Secara matematika nanti dirumuskan M itu adalah N per P, ya, di mana N itu adalah mol zat, ini satuannya mol. Kita sudah pelajari di kelas 10. Mol zat atau mol itu bisa diperoleh dengan massa per AR atau MR, ya, atau dengan cara yang lain, ya. Bisa dilihat pelajaran di kelas 10. Kemudian P itu adalah volume larutan itu sendiri, nanti dalam satuan liter. Sehingga nanti M itu konsentrasi atau molaritas, satuannya adalah mol per liter. Satuan mol per liter kita ganti dengan satuan molar atau M besar. Nah, rumus ini bisa diubah juga dengan, ya, M sama dengan A per AR atau MR. Jadi tergantung apakah dia atom atau molekul. Kalau atom nanti menggunakan AR, kalau molekul menggunakan MR. Jadi A per AR kali 1000 per P, dimana A adalah massa zat terlarut, satuannya gram. Kemudian AR atau MR itu adalah massa atom atau massa molekul relatif, ya. Bisa dilihat nanti di SPU, ya. Kemudian V adalah volume air. Kalau di rumus ini nanti satuan P adalah dalam satuan mililiter. Tapi kalau satuan rumus N per P, maka P-nya ini harus satuan liter, ya. Kemudian M tadi adalah molaritas, di mana molaritas itu satuannya mol per liter. Mol per liter itu sama dengan molar atau M besar. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lihat contoh soal berikut ini. Misalkan ada NaOH
20 gram dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Berapa molaritas larutan? Jika ARNA adalah 23, O16 dan H1. Nah, dari sini bisa kita ketahui A-nya ya, massa terlarutnya NaOH-nya adalah 20 gram. Kemudian volume airnya adalah 500 ml ya. ARNA itu 23, O16 dan H1. Ditanyakan berapa M atau molaritasnya? Jawabnya adalah M tadi sama dengan A per AR atau MR kali 1000 per V. Karena ini adalah NaOH, maka kita gunakan MR ya. Dimana MR itu bisa kita peroleh dari mRNaOH itu adalah ARNA plus ARO plus ARH ya. Dari data kita masukkan 23 plus 16 plus 1 sama dengan 40. Kita masukkan 20 per 40 kali 1000 per 50 ya. Ini setengah, ini 2, berarti setengah kali 2 sama dengan 1 molar. Nah, nanti terkait dengan laju reaksi itu semua menggunakan besaran konsentrasi ini. Maka mohon dicermati, mohon dipahami tentang konsentrasi atau molaritas ini. Kemudian molaritas ya, selain dengan rumus yang sudah kita bahas tadi, bisa juga nanti bisa kita tentukan dengan rumus pengenceran ya. Mana pengenceran itu nanti misalkan suatu zat pekat biar jadi encer, maka kita tambah dengan pelarut. Nah, itu terjadi rumus nanti atau berlaku rumus N1 sama dengan N2. Jadi mol sebelum diencerkan sama dengan mol sesudah diencerkan, di mana N itu tadi dikatakan M adalah N per P, maka N adalah P kali M atau M kali P, sehingga N1 sama dengan P1 kali M1 sama dengan P2 kali M2, tergantung nanti mau dicari apa, apakah F1-nya, P1-nya, M1-nya, P2 atau M2-nya. Nah, kemudian ada kalanya juga untuk menentukan konsentrasi dalam sebuah bahan yang dijual di toko, biasanya dalam bentuk botol begitu, untuk menghitung berapa molaritasnya, maka di dalam penjualan itu biasanya hanya diterakan di sana adalah kadar massa dan massa jenisnya. Nah, dari situ bisa kita hitung nanti sebenarnya berapa konsentrasinya dengan rumus M sama dengan Rho kali 10 kali persen massa dibagi MR. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan berapa konsentrasi atau berapa molaritas dari zat yang dijual itu. Nah, itu cara-cara untuk memperoleh berapa molaritasnya. Ya, sekali lagi, molaritas itu sebagai dasar untuk belajar tentang laju reaksi. Ya. Kemudian kita masuk ke bab sebenarnya sekarang. Apa pengertian laju reaksi itu? Ya. Laju reaksi dalam sebuah reaksi itu adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satu satuan waktu. Jadi misalkan sebuah reaksi, maka reaksi itu ya, sebelum terjadi reaksi berarti ada reaktan. Awalnya reaktan banyak. Ketika terjadi reaksi, maka nanti reaktan itu keadaannya berkurang, dan setelah terbentuk produk berarti produknya yang awalnya tidak ada kemudian bertambah. Semakin lama reaktan semakin berkurang, semakin lama produk semakin bertambah. Misalkan ya, suatu reaksi A dan B menghasilkan produk C dan D ya, maka nanti yang terjadi adalah ya, saat sebelum terjadi reaksi, maka A dan B ini namanya reaktan. Kemudian setelah jadi reaksi terbentuklah zat C dan D, itu namanya produk. Nah, sekali lagi untuk persamaan reaksi ini akan bisa kita gunakan kalau sudah setara. Setara berarti mencari koefisiennya A, B, C, D yang kecil ini dengan cara penyetaraan reaksi. Nah,
kembali ke masalah. Jadi pengertian laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satu satuan waktu. Jadi ini kita bisa lihat dari reaktannya. Ya, pengertian laju reaksi atau V itu adalah kalau dari reaktan berarti berkurang, maka dikatakan berkurangnya konsentrasi per reaksi tiap satu satuan waktu. Sekali lagi, jadi untuk melihat kecepatan reaksi atau laju reaksi dari reaktan dikatakan laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satu satuan waktu. Ya, karena berkurang berarti tandanya adalah min. Jadi min, ya, seper A ini dari koefisiennya seper A dengan perubahan konsentrasi A per waktu. Baik, jadi dilihat dari reaktannya dikatakan laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan per satu satuan waktu. Jadi berkurangnya A tiap satu satuan waktu berarti delta T, ya. Kalau dari B juga demikian, berkurangnya konsentrasi B tiap satu satuan waktu, ya. Tapi kalau dilihat dari produk, ya, hasil, maka bertambah karena sebelumnya belum ada, kemudian ada, makin lama makin banyak jumlahnya, maka tandanya adalah plus, ya. Bertambahnya konsentrasi C karena ini adalah produk per satu satuan waktu T. Dan kalau D juga demikian karena ini produk, maka bertambahnya konsentrasi D tiap satu satuan waktu. Ya, itu adalah V atau laju reaksi. Nah, lebih jelas kita lihat contoh soalnya. Ya, sebelum ke contoh soal, tanda negatif pada laju perubahan konsentrasi reaktan A dan B itu tadi adalah ditujukan agar nilainya positif, ya, ketika kita menghitungnya. Sebagaimana laju reaksi adalah besaran yang nilainya harus selalu positif. Nah, satuan dari laju reaksi itu nanti adalah mol per sekon. Mol per sekon itu adalah satuan baru namanya molar, ya, molar. Baik, jadi kalau molar berarti nanti dalam satuan laju reaksi, karena tadi perubahan konsentrasi itu berarti molar, kemudian waktu adalah sekon, berarti molar per sekon, atau kita tulis ms pangkat min 1, atau mol kali liter pangkat min 1 kali s pangkat min 1, ya. Nah, kemudian dari hasil atau dari reaksi yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya persamaan reaksi dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi misalnya A plus B menjadi C plus D. Jadi dengan A, B, C, D adalah koefisien reaksi, A, B adalah reaktan, kemudian C dan D adalah produk. Nah, saat reaksi berlangsung tadi dikatakan A dan B itu berkurang, maka tadi tandanya negatif. Kemudian C dan D itu bertambah, maka tandanya positif dalam menentukan laju reaksinya. Ya, jadi dikatakan bahwa laju reaksi adalah kalau dari reaktan bisa kita katakan berkurangnya konsentrasi reaktan per satu satuan waktu, tapi kalau tidak dari produk adalah bertambahnya konsentrasi produk per satu satuan waktu. Ya, kita lihat contoh soalnya. Misalkan ini, ya, berdasarkan reaksi 2N2O5 menjadi 4NO2 plus O2. Diketahui bahwa N2O5 itu berkurang dari 3 mol per liter menjadi 0,6 mol per liter dalam waktu 15 detik. Pertanyaannya, berapakah laju reaksi berkurangnya N2O5? Berarti kita lihat dari reaktannya. Maka
cara menjawabnya bisa kita tahu di sini. Pertama adalah konsentrasi N2O5 awal tadi besarnya adalah 3 mol per liter. Kemudian konsentrasi N2O5 akhir adalah 0,6 mol per liter. Waktunya atau T sama dengan 15 detik. Ditanyakan berapa laju reaksinya atau berapa V-nya. Maka tadi karena yang dimaukan adalah dilihat dari reaktan, berarti dikatakan V sama dengan berkurangnya konsentrasi N2O5 per T atau delta T, sehingga delta berarti pengurangan dari awalnya adalah 3, kemudian dikurangi dari akhirnya adalah 0,6 mol per liter. 3 min 0,6 dibagi waktunya adalah 15, ya, maka ketemunya adalah 0,16 mol per liter. Itu kecepatan reaksinya. Maaf, ini berarti mestinya satuannya adalah 0,16 molar per liter, ya, karena ini dalam bentuk konsentrasi, ya. Bisa ditulis di sini mestinya M besar per L, ya. Itu cara menggunakan rumus tentang kecepatan reaksi dengan melihat dari reaktan. Jadi berkurangnya konsentrasi reaktan per satu satuan waktu. Nah, demikian sekalian tentang pembahasan awal dari laju reaksi. Sebenarnya masih banyak lagi materi-materi yang harus kita bahas di sini, akan tapi mengingat waktu, insya Allah nanti kita lanjutkan setelah tes PAS, ya, karena terbentur dengan waktu. Masih banyak hal, diantaranya nanti ada faktor penentu laju. Jadi laju reaksi itu ditentukan beberapa faktor, ya. Faktor itu akan mempengaruhi sekali apakah reaksi itu cepat atau lambat. Kemudian di sana nanti ada persamaan laju. Nah, yang terpenting di situ nanti kita dibimbing untuk menentukan bagaimana cara menentukan persamaan laju sampai menghitung berapa laju reaksi itu. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Selanjutnya kami ingatkan bahwa PAS itu materinya apa yang sudah kita bahas di awal sampai hari ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.